Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 84, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Oh Tuhan, 2 triliun. Dia ini bukan saja akan menjadi pihak yang kalah, bahkan ia membuat mereka ditertawakan lagi. Bung, apakah kamu membutuhkan kaca pembesar? Ujar Profesor Arga dengan mengejeknya. Memangnya kenapa jika kamu ini tuan muda keluarga kaya, di depan penilaian harta karun, aku adalah leluhurmu, 2 triliun. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Jika dia tahu lebih baik, dia menjanjikannya taruhan 12 triliun. Sugiarto dan yang lainnya juga merasa sedikit menyesal. Sebelumnya mereka telah ditekan oleh kepercayaan diri Rahman, sekarang setelah dipikirkan lagi tentang 12 triliun yang dikatakan Rahman tadi, mereka menjadi menyesal. Brengsek, jika aku tahu sejak awal orang ini ingin memberikan kekayaannya, tidak perlu berpura-pura angkuh, langsung memintanya untuk mengeluarkan taruhan sebesar 6-8 triliun saja. Ujar Sugiarto dalam hatinya yang menyesali hal itu. Tidak perlu. Rahman Wijaya sedikit tersenyum, kemudian ia menunjuk-nunjuk batu asli di tangannya dan berkata, di dalam ini ada sepotong giok pomelo dari Nefrite Barat, beratnya 400 gram. Segera setelah dia selesai mengatakannya, staf mengambilnya dan mulai memotongnya. Sugiarto dan yang lainnya menatap staf pemotong sambil tersenyum. Jika bukan karena mereka tidak ingin membuat Rahman Wijaya cemas, saat ini mereka semua pasti akan tertawa terbahak-bahak. Senang, gembira, kali ini akan mendapatkan 2 triliun, bahkan jika keluarganya memiliki karir yang hebat, itu juga bukan jumlah yang kecil. Desta dan para pengusaha perhiasan kota Yusoda terus menatap ke staf pemotong, meskipun mereka masih tidak percaya kepada Rahman Wijaya, tetapi bagaimana jika ada keajaiban terjadi? Selama ada keajaiban, Rahman menang, itu dapat dianggap telah membantu mereka untuk mendapatkan martabat mereka lagi. Pokoknya, jika mereka tidak melihat barang apa itu, mereka tidak akan menyerah. Tanpa disadari, sikap mereka terhadap Rahman pun berubah lagi. Segera giok itu dikeluarkan, Tuan Profesor Arga meliriknya sejenak, wajahnya langsung berubah seketika, ternyata itu benar-benar giok pomelo. Tuan Arga, ada apa? Melihat perubahan ekspresi Tuan Arga, Sugiarto dan yang lainnya langsung gugup. Jangan-jangan yang ditebak anak itu benar. Haruskah mereka begitu sial? Profesor Arga melihat dengan jelas, dan seketika dia kaget dengan A0A yang dikatakan oleh Rahman. Tuan Profesor Arga tidak mengatakan apa-apa. Desta dan yang lainnya malah melihat secercah harapan, dia bergegas berkata, Tuan Profesor Alpius, tolong kamu periksa juga gioknya. Profesor Alpius tidak merespons, dia belum tersadar saat ini. Dia sangat kaget melihat terawangan dari Rahman. Meskipun jaraknya agak jauh, tetapi berdasarkan pengalamannya, 80% itu adalah giok pomelo Nefrite Barat. Apakah Rahman benar-benar beruntung? 407 gram, perbedaannya 7 gram. Pada saat ini, staf yang menimbang batu giok meletakkan giok di atas nampan, menimbangnya dan berkata, perbedaannya hanya 7 gram. Sekarang semua orang langsung sedikit tidak tenang. Masya Allah, oh Tuhan. Master Profesor Arga sudah begitu akurat, orang di tingkat 3 teratas di internasional, menebak perbedaan beratnya di atas 10 gram. Begitu hebatkahnya orang ini, perbedaannya hanya 7 gram. Bahkan 10 gram tidak terlampaui, penilaian ini terlalu luar biasa. Pada akhirnya, Profesor Alpius naik, mengambil batu giok dalam timbangan dan melihatnya sejenak, ia sudah bisa memastikan bahwa itu adalah batu giok pomelo Nefrite Barat. Tetapi dia masih melalui serangkaian prosedur, pada akhirnya ia melihat ke Profesor Arga tersenyum, Tuan Arga, kamu bisa kemari dan memeriksanya. Sebelumnya ia dikalahkan oleh Profesor Arga, ia dicemooh oleh Profesor Arga dan direndahkan olehnya. Profesor Alpius merasa sangat tidak senang, kali ini meskipun Rahman Wijaya yang menang dari Profesor Arga, tetapi Rahman Wijaya adalah orang kota Yusoda. Pada saat ini Rahman Wijaya mewakili seluruh dunia perjudian batu di kota Yusoda. Jadi dia juga merasa sangat senang. Tentu saja, hanya Profesor Alpiuslah satu-satunya orang yang berani berpikir begitu.
Yang lain masih mempertimbangkan martabatnya, mereka merasa malu menarik Rahman Wijaya ke tempat mereka. Harus diketahui, sebelumnya mereka selalu mengejek Rahman Wijaya. Mereka juga menyatakan sikap mereka, bahwa Rahman Wijaya bukan orang dari kota Yusoda, apa yang dilakukan olehnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak perlu, adik ini sudah menang. Profesor menggelengkan kepalanya, ia merasa sangat frustrasi. Sebelumnya, dia terlihat sangat hebat karena dia tidak percaya bahwa Rahman Wijaya akan memenangkan taruhan batu. Pada saat ini, mentalitasnya langsung berubah drastis, dia tidak memiliki pendapat akan segala ejekan Rahman Wijaya sebelumnya. Sebaliknya, dia yang saat ini, benar-benar meyakini kemampuan Rahman Wijaya untuk menilai harta karun. Setelah Profesor Arga selesai berkata, wajah Sugiarto, keluarga Lebang dan yang lainnya langsung berubah menjadi warna merah tua, perasaan mereka seperti dari surga langsung terjatuh ke neraka. Tetapi Desta dan yang lainnya bertepuk tangan untuk merayakannya. Meskipun Rahman menang, tetapi pada saat ini, mereka semua hampir melupakan ketidaksukaan mereka kepada Rahman Wijaya. Perasaan membuat Sugiarto, Lebang dan yang lainnya malu. Bagaimana mengatakannya? Satu kata, senang. Nak, anak muda, bagaimana kamu tahu itu adalah Giok Pomelo? Profesor Arga bergegas ke Rahman Wijaya dan menatap Rahman Wijaya dengan ekspresi terkejut. Bahkan jika itu adalah nefrite barat, tetapi itu dibagi menjadi banyak tipe, dan pemuda ini hanya dengan memegangnya di tangannya, ia sudah bisa menebaknya. Kemampuan ini bukan kemampuan biasa, bahkan dia tidak pernah melihatnya dan mendengarnya. Aku menebaknya, ujar Rahman Wijaya sambil tersenyum ringan. Sebenarnya, dia bukan menebaknya. Paman William, orang nomor satu asosiasi Jepang adalah gurunya. Dia telah belajar itu dari Paman William sejak dia masih kecil, dan dia memang sudah menyukai semua jenis batu giok kuno dan batu giok alam sejak lahir, sehingga kemampuannya menilai harta karun telah lama tidak di bawah Paman William lagi. Metodenya melakukan penilaian batu giok sangat sederhana, yaitu menilai tingkat kekerasan batu giok. Umumnya tingkat kekerasannya di atas kaca disebut jadeite, sedangkan yang di bawah kekerasan kaca disebut nefrite. Kemudian ia memasukkan aura perasaannya dari pelatihannya ke dalam batu asli. Dengan begitu dia dapat merasakan apakah ada batu giok di dalamnya atau tidak, tingkat kekerasannya berapa, harus menentukan keras dan lunaknya terlebih dahulu, kemudian menilai nilai spesifiknya, lalu cari nama batu giok sesuai nilainya. Tentu saja, metode ini juga tidak sesederhana itu, bukan hanya dengan aura perasaan yang bisa. Itu harus melalui uji coba berkali-kali, dan perlu memahami nama dan nilai kekerasan berbagai batu giok di dunia. Setelah mendengar perkataan Rahman, Profesor Arga merasa sedikit kesal, ia tampak jelas tidak mempercayainya. Tetapi jika Rahman Wijaya tidak mengatakan, dia juga tidak bisa menanyakannya. Hanya saja saat dia mengagumi Rahman Wijaya pada saat yang sama, dia juga mengingatnya. Ia lain kali tidak ingin kalah dengannya, hari ini kalah darinya, dia pasti akan mengambil kembali semua yang telah ia habiskan hari ini. Direktur Sugiarto, hari ini aku kalah, aku tidak akan membantumu menilai harta karun lagi, aku pamit dulu. Profesor Arga memberi hormat kepada Sugiarto, Lebang dan yang lainnya, ia berbalik dan berjalan keluar dari hotel. Bagaimana dia masih memiliki martabat untuk tetap tinggal di sini? Sugiarto, Lebang ingin menyuruhnya tetap tinggal, dia juga berpikir bahwa Rahman Wijaya tadi hanya beruntung, dan dia masih ingin memenangkannya kembali. Tetapi Profesor Arga tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bos Sugiarto, ternyata orang-orang mitra global kalian hanya seperti ini. Desta Net menatap Sugiarto sambil tersenyum, suasana hatinya sangat bahagia. Sebelumnya, dia hampir keringat dingin dibuat oleh Sugiarto. Desta, apa yang kamu banggakan, bukan kamu yang memenangkannya. Sugiarto mencibir dengan tidak senang. Iya, bukankah kalian bilang dia bukan orang dari kota Yusoda kalian? Untuk apa kalian begitu gembira? Seorang pengusaha perhiasan dari mitra global berkata dengan sinis. Perkataan mereka berdua langsung membuat wajah Desta dan yang lainnya sangat tidak enak dipandang, mereka tidak bisa membantahnya sama sekali. Mereka menyesal. Jika sebelumnya mereka percaya kepada Rahman Wijaya, maka mereka saat ini bisa berbahagia dengan terang-terangan. Sekarang hanya bisa terdiam walaupun bahagia. Awalnya mereka mencaci maki Rahman, karena mereka kira Rahman hanya pembual besar. Tidak disangka mereka dikagetkan oleh Rahman dengan mata kepala mereka sendiri, mereka sekarang malu akan perkataannya tadi.
Bersambung.